Oke sobat muda, jumpa lagi ya di channel Ilmuwan Muda. Nah, kali ini kita lanjutkan bedah skripsi jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia bab 3. Dan bagi teman-teman yang sebelumnya belum nonton video bab 1, bab 2-nya, saya rekomendasikan untuk nonton terlebih dahulu biar lebih paham ya. Dan jangan lupa yang belum subscribe, tekan subscribe-nya, oke, dan tanda loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video seputar kuliah dari Ilmuwan Muda. Oke, penasaran? Stay tune. Oke teman-teman, kita lanjut akan membahas bab 3 ya. Bab 3 itu biasa disebut juga metode penelitian atau kerangka penelitian. Nah, kali ini bab 3-nya disebut dengan metode penelitian. Oke, apa saja isi dari bab 3 ini? Yang pertama, bagian A ada objek penelitian. Jadi objek itu apa sih yang diteliti? Nah, itu objek penelitian ya. Lalu B, jenis penelitian. Jadi jenisnya menggunakan jenis apa? Lalu C, sumber data. Nah, data yang didapatkan itu dari mana sumbernya teman-teman? Lalu D, populasi dan sampel. Nah, jadi kaitannya dengan populasi, sampel itu bagian dari populasi ya. Lalu E, metode pengumpulan data. Nah, cara metode kan ya, cara data dikumpulin itu seperti apa. Lalu bagian F, definisi operasional variabel. Jadi jenis variabelnya apa. Lalu G, uji instrumen penelitian. Nah, ini uji-uji yang digunakan ketika penelitian teman-teman. Lalu H, metode analisis. Jadi cara menganalisa datanya, cara menghitung datanya. Lalu I, pengujian hipotesis. Jadi hipotesis dugaan sementara, jawaban sementaranya diuji teman-teman. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. A, objek penelitian. Nah, objek penelitian di sini adalah karyawan teman-teman. Karyawan dari mana? Karyawan PT Mitsubishi Jaya Elevator dan Eskalator. Oke, lanjut bagian B, di poin jenis penelitian. Nah, jenis penelitiannya ada 3 teman-teman ya. Yang pertama itu eksploratory. Nah, eksploratory itu desain penelitian yang tujuan utamanya memperoleh pandangan mendalam dan menyeluruh tentang masalah manajemen sumber daya manusia yang sebenarnya. Oke, seperti itu ya. Lalu yang kedua, deskriptif. Deskriptif itu mendeskripsikan teman-teman, jadi menjelaskan, menggambarkan sesuatu. Lalu bagian ketiga ada jenis kausal ya, merupakan desain penelitian yang tujuan utamanya itu membuktikan hubungan sebab akibat. Jadi kausal dan sebab akibat dari yang diteliti. Nah, lalu sesuai dengan penelitian kali ini jenisnya itu ternyata kausal teman-teman, karena penelitiannya membuktikan hubungan sebab akibat atau hubungan yang mempengaruhi atau dipengaruhi. Tadi kan pengaruh kepada, gitu kan judulnya. Bagian C adalah sumber data. Nah, di sini datanya ada 2 macam teman-teman. Yang pertama data primer. Nah, data primer dibagi lagi menjadi 2. Ada kualitatif. Nah, kualitatif itu data yang tidak terstruktur sehingga variasi data dari sumbernya mungkin sangat beragam teman-teman. Data ini diperoleh langsung dari PT Mitsubishi Jaya Elevator dan Eskalator, seperti gambaran umum perusahaan, hasil kuesionernya gimana, lalu informasi lainnya ya. Lalu yang kedua ada data yang kuantitatif. Nah, kuantitatif ini lebih terstruktur teman-teman, jadi mudah dibaca ya. Seperti apa? Ya seperti data yang berupa angka-angka dari Mitsubishi Jaya Elevator ini. Nah, oke. Lalu yang kedua ada data sekunder juga. Ini juga ada 2 macam teman-teman. Yang pertama ada data internal, yaitu data yang sifatnya intern atau dari dalam perusahaan itu sendiri, jadi dari PT Mitsubishi itu ya. Lalu kedua data yang eksternal, X kan luar ya, jadi data dari luar teman-teman yang diperoleh dari pihak tertentu di luar perusahaan. Oke, bagian yang D ada namanya populasi dan sampel. Populasinya apa? Populasinya adalah 510 karyawan PT Mitsubishi ini. Lalu teknik untuk pengambilan sampelnya menggunakan probability sampling teman-teman, khususnya adalah simple random sampling. Jadi sampelnya itu random teman-teman, acak simple sederhana, jadi dia rancangan acak sederhana seperti itu. Besarnya sampel dalam penelitian ini dihitung ya menggunakan rumus Solovin. Nah, rumusnya seperti ini teman-teman, N kecil sama dengan N besar per 1 plus N besar dalam kurung E kuadrat. Nah, N kecil itu ukuran sampel ya, jadi ukuran sampelnya dihitung kan. N besar ukuran populasi dibagi ya
1 plus ukuran populasi dalam kurung E itu tingkat kelonggaran teman-teman 5% kuadrat. Nah hasilnya dari 510 orang tadi ya, jadi yang diambil sampel cuma 224 orang. Oke, lanjut ke bagian E, ada metode pengumpulan data teman-teman. Jadi menggunakan dua cara ya. Yang pertama itu kuesioner atau disebut juga angket teman-teman. Jadi teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Jadi diberi kertas, kita tanya bisa, atau responden langsung jawab gitu teman-teman. Menggunakan skala apa? Skalanya Likert. Nah ini ada model 5 jawaban di sini. Sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Oke. Lalu kedua ada studi kepustakaan. Kepustakaan itu berarti dari buku, dari jurnal ilmiah, literatur, serta publikasi lain yang dapat dijadikan sumber penelitian. Oke. Bagian F ada definisi operasional variabel teman-teman ya. Jadi variabelnya itu ada dua macam. Yang pertama variabel bebas. Nah di sini variabel bebasnya ada dua teman-teman, yaitu pemberdayaan atau disebut X1. Yang kedua adalah motivasi atau X2. Lalu variabel satunya variabel terikat, jadi yang dipengaruhi teman-teman. Apa itu? Yaitu kinerja atau biasanya lambangnya Y. Oke, lalu lanjut ke poin G, ada uji instrumen penelitian. Jadi ujinya diuji dulu ya, penelitiannya itu menggunakan 3 macam uji. Yang pertama ada uji validitas. Nah validitas ini kevalidan teman-teman, mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. Nah suatu kuesioner ya dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Jadi kuesionernya jika mampu mengukur sesuatu hal yang ingin diteliti, yang diinginkan, itu berarti dia valid. Dia diuji dulu tapi nanti ya. Lalu kedua ada uji reliabilitas. Nah reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Nah seperti itu. Hasil pengukuran dapat dipercaya apabila alat ukur ini memberikan hasil yang sama ya, sama atau tidak berubah-ubah sekalipun pengukuran dilakukan berulang-ulang. Jadi meskipun diukur secara berulang tetap hasilnya itu stabil sama. Lalu ketiga ada uji normalitas teman-teman. Jadi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ini variabel pengganggu atau residualnya variabel yang lainnya memiliki distribusi normal. Oke, jadi makanya namanya normalitas. Bagian H ada metode analisis ya, cara menganalisanya itu ada dua macam teman-teman. Yang pertama deskripsi hasil penelitian. Nah apa sih analisis ini? Dilakukan menggunakan data yang bersumber dari objek penelitian yang dikumpulkan langsung oleh peneliti ya, oleh kalian langsung, dan menggunakan teori manajemen sumber daya manusia yang berhubungan dengan topik penelitian ini. Jadi dideskripsikan hasil penelitiannya. Lalu yang kedua analisis data kuantitatif, dianalisa. Itu menggunakan rumus apa? Menggunakan rumus analisis regresi linier berganda. Seperti ini rumusnya. Y sama dengan alpha plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 plus E. Nah untuk Y sendiri adalah kinerja karyawan. Kinerja karyawan itu berarti caranya itu alpha konstantanya ditambah koefisien X1 lalu dikali X1 itu pemberdayaan karyawan ya, plus beta 2 itu koefisien X2, X2 nya motivasi, plus E standar errornya. Oke, lalu lanjut ke bagian I teman-teman, ada namanya uji hipotesis. Nah hipotesisnya itu diuji menggunakan satu jenis uji yaitu uji T teman-teman, atau uji parsial. Nah pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui secara parsial ya, variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel yang dependen gitu. Jadi berpengaruh secara signifikan nantinya apabila sig kurang dari alpha 0,05. Nah seperti itu. Oke sobat muda ya, itu tadi ya bedah skripsi bab 3 jurusan manajemen sumber daya manusia ya. Bagi teman-teman yang belum paham ya atau mau tanya-tanya silahkan komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa tetap like ya, share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Salam dari kami, salam ilmuwan muda.